Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi hari ini. Ini timeless reading ya guys. Jadi kapanpun kalian mau nonton, ya entah bulan depan mau nonton ini juga sah-sah aja. Dan mungkin frekuensi kalian ya saat itu balik lagi ke sini. Gitu. Ingat ya, energi itu jalanan itu nggak lurus, spiral, dan energi pun begitu, dia akan terus kembali lagi. Hanya pemahamannya kita ya akan terus menjadi lebih mendalam akan sebuah energi. Ya kalau enggak ya kita masih di situ-situ aja. Muternya masih di situ aja, nggak tambah mendalam, nggak tambah membesar juga gitu. Anyway, seperti biasa, oracle card sudah di sini semua. Menantang, energi hari ini menantang. Jadi gini, dari mystical shaman, kita dapat dua. The sweat lords kebalik. Nih ininya. Kalau tegaknya, liatin bener-bener gambarnya, oke? Ini kebalik, kita berarti medication ya, dan kita dapat the witness, tegak. Dan under the deck, alam bawah sadarnya adalah Pakamama. Pakamama itu ya, the goddess of earth, dan kata lain mungkin Gaia ya, the mother of earth ya, Gaia. Artinya Pakamama ini adalah kita diminta, jadi sadarlah gitu, unconditional love from the goddess of earth ya, cinta tanpa kondisi dari planet bumi ini kepada semua yang ada di bumi ya, tidak berpihak dan unconditional, tanpa kondisi dan terusan ya. Jadi unbound, jadi boundless gitu, jadi tanpa ikatan, tanpa ini, selalu terus dia akan memberikan terus gitu kan. Nah yang diminta itu adalah kita untuk lebih peduli dan melek gitu, melek sadar kalau yang diberikan ini pun ya, yang tanpa kondisi, tanpa batas, itu pun kalau salah gunakan juga menjadi berbatas. Dan tidak termasuk untuk batu-batuan yang ada di bumi ini, termasuk makhluk hidupnya ya kan, tanaman, binatang, bahkan manusia itu sendiri. Jadi kita diminta untuk memberikan pelayanan terhadap semuanya itu gitu. Berdiri untuk mereka-mereka yang tidak bisa memproteksi diri mereka. Kita diminta untuk memberikan pelayanan itu, untuk berdiri juga untuk mereka gitu, stand up for them gitu maksudnya. Oke. Jadi sehingga tidak berbatas gitu, karena dan kita diminta untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada ya, entah itu senang, sakit, manis, pahit, semuanya kita harus syukuri. Nggak hanya manisnya aja yang disyukuri, tapi pahitnya juga ikut disyukuri. Karena begitu kita bisa mensyukuri pahit ya, atau sakit, kita tahu akan bertindak seperti apa. Kalau kita belum bisa mensyukuri sakit, atau malah kita merem gitu kan, tidak mau menerima sebuah sakit, kita tidak akan bertindak.
Jadi kita diminta untuk mensyukuri juga yang betapa yang sakit itu juga kita harus syukuri, karena dengan begitu kita menerima sebuah keadaan, sebuah situasi, dan bagaimana kita akan bertindak according to that gitu loh. Bagaimana kita akan menghadapinya gitu. Membuat menjadi better. Oke. Lalu tentang sweat lodge ya, yang kebalik ini ya, dia tegak ini esensinya dari kartu sweat lodge ini adalah dia ini sebuah tempat di womb itu apa ya, rahimnya bumi yang kalau di vulkano itu bakalan meledak ya, bakalan keluar semuanya untuk menggantikan segala hal yang memang sudah harus digantikan. Itu proses alam ya. Alam pun meledak karena memang untuk membersihkan yang memang sudah tidak subur lagi menjadi lebih subur. Alam pun meledak. Di saat kebalik, kita sebenarnya dikasih kesempatan kedua. Kehidupan memberi kita kesempatan kedua yang kita harus ambil, karena kesempatan ini gak akan datang dalam waktu yang singkat lagi. Kita diminta untuk kembali ya, untuk diam, kembali ke merenung, untuk stay, untuk diam di dalam pain, sakit, takut, segala yang the darkness gitu, segala kegelapan. Kita diminta diam di situ, merasakan, dan berapa lama pun yang kita inginkan, waktu yang kita inginkan, silahkan. Take your time, dia bilang, take your time. Yang penting begitu kalian keluar dari womb itu, dari rahim itu, dari kegelapan itu kan, di situ kan gelap banget. Kita diminta kembali ke rahim ibu kita gitu. Kita diminta balik ke rahim ibu kita. Kita dikasih kesempatan kedua untuk menghargai semua itu, semua sakit tadi yang nggak jauh beda dari Papa Mama ya. Untuk nantinya bisa keluar jauh lebih bijak ya, lebih bebas dan lebih kreatif, hanya dengan mensyukuri segala kegelapan yang memang kita alami ya. Kita bisa bebas dan kita bisa lebih kreatif. Tapi kita diminta untuk diam di situ sampai kita benar-benar bisa menghargai kegelapan kita masing-masing dalam. Oke. Terus ini sama ini dari The Goddess Guidance ya, kan gue tanya ya, spirit sama semesta bagaimana akan membimbing dan membantu kita hari ini. Jawabannya adalah Conventina Purification. It is time for a cleansing detoxifications of your body and mind. Ini adalah waktu untuk membersihkan detox dari detox badan kita dan pikiran kita. Purification dari garis kurang lebih sama ya. Nah, kalau witness dari mystical shaman ya, ini artinya esensi dari witness ini adalah dia tuh hanya mengobservasi. Saksi, the witness itu kan adalah saksi, kesaksian. Dia itu hanya mengobservasi tanpa ikut terlibat dalam apapun tindakannya. Dia nggak terlibat, dia hanya observasi. Dengan begitu dia mampu melihat segala hal, segala sesuatu, segala situasi
dari higher perspektif, dari perspektif yang jauh lebih tinggi dan lebih besar, dengan tidak terlibat, ya, dengan tidak terlibat. Dan bahkan di dalam diamnya, ya, karena hanya observasi dia hanya diam ya, bahkan saking diamnya, ya, si saksi ini bisa bahkan menyerap. Kalau kita berada di, nah, terkadang bahkan gitu ya, kalau kita hanya diam mendengarkan orang lain yang memang lagi membutuhkan, ya, saking diamnya kita itu jadi cerminnya dia, ya, cerminnya orang itu sendiri, yang mereka akan melihat solusi dari kita, saking diamnya gitu, karena kita hanya mendengarkan. Dan dengan mengobservasi itu pun kita bisa lebih memberi advice, ya, nasihat atau petunjuk yang jauh lebih from a better perspective gitu, dari penglihatan, dari persepsi yang berbeda gitu, lebih baik, persepsi yang lebih baik. Better perspective ya. Dan karena ini tegak, undangannya adalah, dia bilang, the invitation-nya adalah, maksudnya the witness ini, kalau selama ini kita berpikir kita adalah pelaku, ya, di apapun situasi dan keadaan kita, kalau kita emang pelaku, the doers, ya, the doers, hari ini kita akan discover, ya, kita akan menemukan kalau segala sesuatunya itu terjadi justru kalau kita menarik keluar dari jalan itu sendiri, tidak terlibat. Jadi justru karena kita ingin mengontrol, kita ikut terlibat, justru sesuatu itu tidak terjadi gitu. Jadi kesaksian ini, saksi ini, dia hanya observe dan membiarkan segalanya terjadi. Karena di saat kita terlibat, sesuatu itu tidak terjadi. Apa yang kita inginkan malah tidak terjadi gitu. Jadi dia di sini bilang kita akan menemukan, kita akan discover tuh apa sih bahasa Indonesia ya? Discover, kita akan belajar gitu, kita akan mengerti, iya, kita akan mengerti segala sesuatu itu akan terjadi justru saat kita keluar dari apapun itu, tidak terlibat gitu. Jadi selama ini kita berpikir kalau kita adalah yang berperan gitu, kita sebagai yang berperan gitu, pelaku gitu. Enggak. Hari ini kita belajar kalau justru kita tidak berperan, kita tidak, segala sesuatunya akan better gitu. Dan dari mystical wisdom bilangnya pelajaran apa gitu kan, pelajaran apa ya yang kita bisa pelajari hari ini gitu. Pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini? Dapatnya adalah, children, know that your children are protected. Jadi ketahuilah kalau anak-anak kalian itu semuanya terlindungi. Balik lagi, be the witness, nggak usah ikut campur pertumbuhan anak-anak kalian, itu dari jalannya masing-masing. Kalau kita ingin menguasai, mungkin itu ya pesannya, kalau kita ingin menguasai, ingin kita yang membentuk, seperti diri kita sendiri, ingin nggak dibentuk sama society, ingin nggak kita diatur sama society, atau pengen jadi diri sendiri? Jangan lakukan ke orang lain yang tidak kamu juga ingin diberlakukan kan gitu. So don't do that to your children too. Dan dari literary witches oracle card kita dapat knife. Dan under the decknya kita dapat cat.
Knife. Ini artinya bisa bisa keputusan, ya, bisa pembebasan, bisa liberation, ya pembebasan, dan bisa juga kematian, pengorbanan. Ya. Tapi juga bisa clarity, penjelasan, pencerahan. Kalau ditarot kan pencerahan. Kalau kita memang mungkin harus berkorban, mungkin ngekat, ya, membebaskan diri, ya. Kalau di Buddha ini juga simbol ini bisa diartikan dengan memutuskan hubungan dengan ignorance, cutting the bonds of ignorance. Maksudnya karena kan kalau ditarot kan ini juga pengetahuan, ya, thoughts, ide, ya. Clarity, makanya penjelasan. Jadi cut the bonds of ignorance itu adalah memutuskan ikatan dengan ketidakpedulian, gitu. Itu meaningnya bisa bolak-balik. Ketidakpedulian dengan balik lagi ke sini. Saksi. Kita bersaksi, tidak berlibat, bukan berarti kita tidak peduli, kan, gitu. Oh anjir, ini dia makanya gue bilang challenging banget energi hari ini. Ya, kita tidak terlibat bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita membiarkan semuanya terjadi menurut kuasa, ya. Oke. Dan dekat itu ya. Kalau ada yang bilang kucing itu punya 9 nyawa, ya, bisa jadi, ya, karena makanya dia juga simbol dari binatang di kegelapan. Dia insting, dia bisa magic, bisa dibilang juga magic, bisa dibilang spiritual, ya. Tapi yang jelas kalau di sini, di konteks ini gue lebih ngelihat dia sebagai independence dan kepo. Kucing itu kepo, keingin tahuannya juga tinggi, ya. Tapi dia independence dan dia juga healing, ya, karena the darkness tadi, dia healing. Dia juga yang ingin menyeimbangkan antara terang dan gelap. Oke. Dan dia juga mengajarkan kesabaran dan adventures, keberanian. Dia bisa taking care themselves, ya, makanya dia independence. Dan dengan kekepoannya dia pintar. Dan dia tahu, dia mengajar kesabaran karena dia tahu kapan harus bertindak. Dia instingnya juga tinggi. Dia ngobserve, kepo, observe, dan dia tahu kapan dia bertindak. Pintar kan? Apa kata universe? Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Jadi terima kasih semesta yang telah membantu saya melihat di luar batas dari segala takut. Terima kasih juga untuk memperluas segala persepsi saya sehingga saya bisa melihat yang terbaik dan tertinggi. The highest good, ya kan?
Nah, kalian translate sendirilah. Ya kan. Oke, sekarang terot gue pakainya. Energi hari ini. Energi hari ini, challenge and the best step to move forward. Energi hari ini, challenge and the best step to move forward. Step to move forward. Oke, energi hari ini, Four of Swords, contemplations, merenung, stillness, ya kan, meditasi, stillness, do your shadow work, purifications. Challenge-nya Ten of Pentacles kebalik. Kemapanan, stabilitas, fondasi, rumah tangga, even komitmen yang berakhir. The best step to move forward adalah Seven of Wands. Bertahan dengan apapun yang kalian percayai. Energi alam bawah sadar hari ini adalah Four of Cups. Ya. Tidak puas, bosan, terkurung. PSBB, Bo. PSBB lagi ya. Di bawahnya ada Ace of Wands, memulai sesuatu yang baru. Di bawahnya ada Seven of Pentacles, mengobservasi, mencermati segala investment kita, investasi kita, entah itu money, energi, fokus, ya. Selama ini itu arahnya kemana? Bawa gua kemana? Bawa kita kemana? Ya kan? Worth nggak dilanjutin? The Magician, energi Virgo dan Gemini. Ini adalah tentang komunikasi dan berpersepsi, cara pandang kita, cara berpikir kita, dan segala pengetahuan yang kita miliki dan apa yang akan kita pelajari. Bagaimana? Kadang kita harus unlearn gitu, in order to learn. Kadang-kadang bahkan stillness itu kita mempelajari untuk unlearn. Kita mempelajari untuk undoing. Kita mempelajari untuk unlearn, untuk melepaskan, untuk unlearn, learn, unlearn, and relearn, learn, unlearn, and relearn. Belajar, lepaskan, belajar lagi. Nah, kayak tadi gue bilang, perjalanan itu bukan lurus, tapi berputar, spiral.
karena kita akan kembali ke energi yang sama selalu, hanya pemahamannya aja yang berbeda. Di saat kita masih di circle ini ya, pemahaman ini yang kita pegang terus, tidak kita lepaskan, kita tidak akan entah menjadi besar atau menjadi lebih dalam. Jadi harus di unlearn untuk gain, untuk bisa mempelajari lagi. Alright, udah gitu aja buat hari ini. Sampai ketemu besok, semoga